Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya ingin menceritakan tentang kehadiran saya sebagai salah satu peserta TOT ya. TOT untuk fasilitator daerah, di mana ini terkait dengan melaksanakan modul dalam pendampingan tim PPK, tim pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbudristek 46 tahun 2023. Nah, seperti apa nih ya kegiatannya? Itu ada 3 hari di Hotel Atria Serpong ya. Kita ikut terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Opening Tangsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya ingin menceritakan tentang kehadiran saya sebagai salah satu peserta TOT ya. TOT untuk fasilitator daerah, di mana ini terkait dengan melaksanakan modul dalam pendampingan tim PPK, tim pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbudristek 46 tahun 2023. Nah, seperti apa nih ya kegiatannya? Itu ada 3 hari di Hotel Atria Serpong ya. Kita ikut terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Langsung penutup ya Sur, karena kan isinya gue belum tahu. Oke, jadi kegiatan ini memang dihadiri oleh Satgas, perwakilan-perwakilan Satgas daerah, tim PPK sekolah, ya itu bagaimana kemudian ini mau bersinergi dan apa yang bisa dilakukan. Jadi kan nama-nama sudah ada nih, sudah terbentuk nih, tapi bagaimana kemudian implementasi di lapangan dalam melaksanakan Permendikbudristek 46 tahun 2023, terutama terkait dengan penanganan kekerasan ya ketika terjadi kekerasan di satuan pendidikan. Nah, ini modulnya harus dipahami oleh teman-teman yang kemudian menjadi tim PPK maupun tim Satgas di daerah dan di sekolah. Nah, ini menurut saya hal yang sangat penting ya untuk diketahui sebagai bentuk implementasinya, karena itu harusnya kan bukan sekedar nama gitu ya dan ada di Dapodik, tapi juga bagaimana mereka bekerja, bagaimana sekolah bekerja untuk mencegah, dan bagaimana tim PPK bekerja juga untuk penanganan, dan bagaimana tim Satgas juga membantu sekolah dalam upaya pemulihan para korban ya. Oke, demikian ya video ini. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Nah, di sini ketemu dengan banyak teman-teman dari berbagai daerah karena memang ini se-Indonesia dan pelaksanaannya adalah oleh Direktur PAUD ya di
Kemendikbudristek ya. Senang banget ya Kemendikbudristek ini aktif banget dalam melaksanakan amanat dari Permendikbudristek 46 ini. Sungguh-sungguh untuk mengatasi kekerasan. Menurut saya ini menjadi hal yang penting karena ketika kita mengakui ada kekerasan dan berupaya untuk menangani, maka insya Allah kekerasan itu bisa kita kurangi, lama-lama kan bisa kita hilangkan ya. Mari kita cegah kekerasan demi tumbuh kembang anak yang lebih. Kelas 3. Ya, ABCD. Ya, kelas 1 dan 3 atau ABCD ya. ABC di sini. Kemudian untuk kelas D ada di lantai di residen. Kemudian untuk kelas E atau kelas 5 ada di bawah. Ya, di bawah di ground, lantai ground, nanti paling ujung. Iya, turun eskalator bisa atau turun lift ya. Kemudian kelas 6 ada di sini, tapi insya Allah kegiatan kita ke depannya lancar ya. Yang kami hormati Kepala Puspeka yang saat ini diwakili oleh Mbak Dina, izin manggil Mbak ya. Kemudian saya hormati tim staf ahli, kemudian dari PMO PD 05, para narasumber atau fasilitator nasional ya, dan Bapak Ibu para undangan yang berbahagia. Puji dan syukur, izinkan saya membacakan pointer Direktur PAUD. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugerah kesehatan sehingga kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas modul penanganan kekerasan di satuan pendidikan bagi satuan tugas dan TPPK. Bapak dan Ibu yang kami hormati, semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir pada pertemuan hari ini di peningkatan kapasitas modul penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Terutama kami sampaikan juga terima kasih untuk Direktorat PAUD yang sudah memfasilitasi rangkaian dari kegiatan ini. Ini merupakan telur pertama yang pecah dari sekitar 7 rangkaian region yang akan kita lalui untuk peningkatan kapasitas ini. Region pertama ataupun region ketiga dari rangkaian ini adalah yang dimulai dari Direktorat PAUD. Sehingga kami Bapak Ibu terima kasih sekali sudah berkenan hadir dari kemarin yang sudah mengikuti daring dan juga mengikuti luring. Kami dari Pusat Penguatan Karakter, teman dari Direktorat PAUD, Ibu Kepala Pusat belum dapat hadir. Sedang bermain dekat lapangan basket. Salah satu anak itu rencananya mau melempar burung yang ada di pohon ketapang. Nah, karena melemparnya itu pakai pecahan paping, jadi kena temannya, sehingga kepalanya sampai berdarah-darah. Itu. Lalu yang kami lakukan adalah kami bersama guru-guru sebagian terutama guru BJOK, akhirnya karena di UKS juga obatnya sangat terbatas, lalu anak itu dibawa ke UGD. Dan disertai dengan gerakan bibir yang jelas. Nah, suatu saat ketika bermain bersama teman-temannya dalam sekolah, memang dipanggil oleh guru olahraganya yang bernama Pak Bowo. Nah, kemudian Pak Bowo memanggil Neno untuk kalau sekedar mengalami bullying gitu kan, contohnya bullying ya secara fisik. Ya, anak, ya, ini baru minggu lalu saya alami, klien saya dikerubungin terus dipukul-pukulin, dipukulin sama teman-temannya sampai responnya adalah dia pura-pura mati, pura-pura nggak gerak. Enggak, bukan udah nggak sanggup, supaya dia banyak aduannya Bapak tentang mekanisme pembelajaran sekolah kita itu diantaranya pembelajaran tidak maksimal, kemudian ada tindakan kekerasan seperti ini, harapan ya, pelapor dan korban kemudian terhubung dengan dukungan sosial, fisik dan emosional. Pelapor dan korban kemudian mendapatkan kendali untuk membantu dirinya sendiri. Jadi setelah kita bantu pulihnya di awal, dia bisa belajar. Boleh pegang area dada atau perut supaya kita bisa ngerasain dadanya perut kita gimana.
minimal bisa dikembalikan keadaan seimbang, keadaan normal lagi. Itulah gunanya DPA. Orang yang tadinya krisis kita perlu pendalaman lagi gitu, apakah B ataupun yang nyuruhnya juga dapat dukungan psikologis lain, itu nanti lanjutannya. Untuk DPA ini tetap cek, menurut saya seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Mbak. Bu siapa? Sarah. Bu Sarah. Itu ya Pak ya, ingat Bapak Ibu. Ya. Kenapa Pak? Biar tumbuh akar. Biar tumbuh akar. Kenapa sih perlu grounding? Kenapa perlu membumi? Boleh jawab loh, salah nggak apa-apa. Yang bukan C. Alasannya? Kan hanya pemberitahuan. Itu kan judulnya pemberitahuan orang tua peserta didik yang terlibat dalam kekerasan. Jadi hanya pemberitahuan saja. Jadi tidak ada proses pemeriksaan di dalamnya. Tidak, jadi itu proses ya, bukan pemeriksaan. Jadi proses pemeriksaan itu kan berarti dari awal gitu ya sampai Orang-orang apa ini? Yang tidak untuk dilakukan di sini. Ya. Dicatat juga ini kan. Saya kasih pagi untuk Bapak ini sebagai motivasi. 1, 2, 3 duduk berjajar singgah di atas Jerman. Memakai baju berlapis jas, wajah Pak Kusir tampak senang. Bapak Ibu, mari kita jaga lingkungan belajar yang ramah dan aman. Menuju Indonesia emas yang cemerlang. Siapa yang berani sertifikat tanah? Yuk. Apapun boleh. Boleh diberikan. Kita kursi. Buat nama Lagi. Oh, kursi itu gitu. Lanjut. Dampaknya kemana-mana. Baik secara spiritual, fisik, emosi, mental, sosial. Ternyata yang bisa mengalami stres tak cuma pelapor, kita sebagai yang menangani bisa kena. Pak seperti biasa. 10 Bu. Jam 10 ya kan? Jam 10 pagi. Nggak bisa jalan dulu kan? Ya bisa mau jalan dulu, yang penting ingat. Di daerah saya itu ada 30 kecamatan. Ya. Nah ini tentunya saya punya program ini, insya Allah ya, bukan janji tapi insya Allah. Keseluruhan psikologis. Lanjut. Jadi tujuannya Oke. Kembali ke kursi bertumpuk Bapak Ibu sekalian. Kita mau prosesi doa sebelumnya. Iya. Itu. Pinggir. Di samping. Satu kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, tepuk 1 3, tepuk 1 2, tepuk 1 4. Oke, tepuk tangan dulu semuanya buat Bapak. Dua tangannya di sini. Nah, 4 ditambah 4 berapa? 8-nya saya mau goyang. Oke, goyang. Kalau 16 berarti goyangnya sampai mana? Sampai bawah. Sampai bawah. Pak Bowo paling pintar. Oke, kita nyanyi 1 2 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8.
ditambah 8 sama dengan 16. Baik, untuk kali ini tujuan sesi di sini adalah untuk peserta agar mampu mengidentifikasi kasus berdasarkan cakupan kewenangan dalam tiga anak bebek berenang naik gunung lalu menghilang induk bebek memanggilnya hilang satu tinggal satu anak bebek berenang naik gunung lalu menghilang induk bebek memanggilnya hilang satu tinggal satu. Nah itu artinya apa? Nah di sini sebagai pendidik kita harus memperhatikan peserta didik kita di saat melakukan kegiatan bermain di luar ataupun di dalam. Nah kita akan menghindari adanya kekerasan ataupun tindakan-tindakan yang di luar yang tidak diinginkan. Jadi guru TK itu katanya harus jeli. Jadi hal yang seperti itu kami tanamkan ke pendidik kami supaya mereka fokus untuk menjaga anak-anaknya. Nah dengan cara seperti itu kami menstimulasi pendidik untuk mengingatkan dan menghitung berapa jumlah anak pada saat melakukan kegiatannya. Itu sih. Terima kasih. Sekali lagi ingin berpantun saya. Ikutin ya, cakep ya. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Yang mana memiliki keterbatasan, jadi ada disabilitas apa? Tunawicara. Ya. Tapi yang bersangkutan, Neno masih bisa menerima informasi. Jadi apabila kita berbicara, Neno masih bisa menangkap informasi tersebut. Begitu hanya saja ketika menyampaikan baik itu bahasa sengau, begitu, masih bisa menggunakan bahasa isyarat. Oke. Ya, Neno, selamat siang. Ada yang bisa kalau perkenalan Satu ditambah satu sama dengan 2. Oke. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini kita berada dengan Ibu Retno yang pernah menjadi Komisioner Perlindungan Anak Indonesia, tepatnya dari tahun berapa? 2017 sampai 2022. Wah, cukup lama guys. Banyak pengalaman yang hari ini kita akan timba bersama dengan Bu Retno. Adapun pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana waktu itu ceritanya Ibu bisa mendaftar KPA itu? Informasi dari mana? Lebih seram yang diperiksa, Pak. Yang diperiksa lebih seram daripada yang diperiksa. Perkenalkan, saya Eka Deni yang merupakan Satgas yang bertugas untuk menanyai Bapak beberapa hal. Hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Tahu lagi ya? Satu anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Satu anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Oke. Para undangan, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan karunia-Nya
sehingga kita dapat berkumpul untuk mengikuti penutupan kegiatan peningkatan kapasitas modul penanganan kekerasan di satuan pendidikan bagi Satgas atau Satuan Tugas dan TPPK atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Bapak Soripada Harahap yang kami hormati, perkenankanlah kami melaporkan kegiatan peningkatan kapasitas modul penanganan kekerasan di satuan pendidikan bagi Satuan Tugas dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang telah selesai dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari Bapak, mulai dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 September tahun 2024, hari Selasa sampai dengan hari Kamis, bertempat di Hotel Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara. Peserta telah mengikuti tahapan rangkaian kegiatan mulai dari pretest, materi daring yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2024, dilanjutkan dengan materi luring, post-test, serta yang terakhir yaitu rencana tindak lanjut bagi fasilitator nasional dari tanggal 17 sampai 19 September tahun 2024. Maka dari itu peserta akan mendapatkan e-sertifikat pelatihan sebagai fasilitator yang telah dikeluarkan oleh PUSPK, Pusat Penguatan. Orang-orang terpilih yang memang akan menjadi pemimpin di daerah untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di wilayah masing-masing. Kemudian kami yakin dari pihak panitia dalam penyelenggaraan ini masih banyak kekurangan, hal yang mungkin Bapak Ibu sendiri juga bisa satuan pendidikan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul untuk menyelesaikan salah satu tugas kita bersama untuk pencegahan penanganan kekerasan, terutama untuk jenjang PAUD. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kekerasan di lingkungan satuan pendidikan ini sudah dianggap sangat serius sekali dan salah satu program prioritas dari Kemendikbudristek. Dan tentunya Bapak Ibu pada kegiatan ini sudah dibekali oleh materi bagaimana akan melakukan tugas sebagai fasilitator. Label fasilitator ini tentunya tidak sampai di sini saja, tetapi kepada Bapak Ibu semua punya tugas yang lebih berat lagi, bahwa dengan kehadiran Bapak Ibu di sini yang hanya jumlahnya 2 orang perwakilan kabupaten kota, ini tentunya sangat mempengaruhi peningkatan kapasitas modul penanganan kekerasan di satuan pendidikan bagi satuan tugas dan TPPK ini saya nyatakan ditutup. Semoga kegiatan yang kita laksanakan ini memberikan manfaat serta kita mendapatkan peserta didik kita yang merasa nyaman dan suasana iklim belajar yang kondusif di satuan pendidikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang lebih baik. Oke, jangan lupa ya untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum.